Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Martasa dengan NIM 00250054. Saya berasal dari kelompok B4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Yang pertama adalah vertebra. Nah, di vertebra ini terdapat osa, artikulasio, dan juga ligamen. Kemudian untuk bagian dari vertebra ini ada 7 bagian cervical vertebra, 12 bagian thoracic vertebra, 5 bagian lumbar vertebra, ada 5 bagian sacrum yang menjadi satu, dan juga 4 bagian coccyx yang jadi satu juga. Bagian yang pertama yaitu CV1 atau atlas. Nah, dia ini salah satu dari bentuk yang atipikal. Ada foramen, kemudian ada apexnya, ada spinosus juga, tapi dia tidak ada spinosus dan juga tidak ada corpusnya. Kemudian artikulasio yang ada pada atas ini ada artikulasio atlanto-aksial medial, artikulasio atlanto-aksial lateral, dan juga artikulasio atlanto-occipital. Nah, dua-duanya ini nantinya akan membuat kita bisa melakukan gerakan iya dan tidak. Lalu ini adalah CV2 atau aksis. Nah, dia itu terdapat posterior articular facet, kemudian ada dens-nya juga, dan dia punya prosesus. Dia juga dilokati sama ligamentum transversum atlantis dan juga ligamentum alaria. Di situ dia juga terdapat artikulasio atlanto-aksial lateral yang menggabungkan antara os aksis dan juga os atlas. Kemudian untuk yang atipikal selanjutnya adalah C7 atau nama lainnya prominens, karena dia memiliki prosesus spinosus yang panjang dan tidak bifida, jadi terlihat tajam. Dan facies articularisnya itu yang superior mengarah ke posterior dan sedangkan yang inferior mengarah ke anterior. Dia ada corpus, kemudian ada juga foramen vertebralnya, dan dia memiliki lamina juga.
Nah, ini tuh adalah uh, gambaran dari plexus brachialis, di mana dari plexus brachialis ini akan menginervasi bagian-bagian yang berbeda dari ekstremitas superior kita. Contohnya adalah C5, nanti dia akan menginervasi nervus subclavius dan juga supraspapularis di bagian bahu. Untuk C6 itu di bagian sikut, dan untuk C7 itu di bagian dekat pergelangan tangan. Dan kemudian untuk C8 serta T1 itu tuh dia akan bergabung dan bersama-sama menginervasi bagian eh, tangan untuk bisa fleksi dan bisa ekstensi, dan ini gambarannya seperti bercabang dan juga beranastomose. Selanjutnya adalah regio femoralis. Di sini tuh hanya ada satu tulang, yaitu os femur. Os femur dibagi menjadi dua, yaitu epifisis dan juga diafisis. Diafisis ini ada diafisis proximalis dan juga ada epifisis yang distal. Lalu di situ ada fovea capitis, ada kaput atau head, kemudian ada kolom atau neck, kemudian ada intertrochanter line, dan juga luteal tuberosity di bagian epifisis yang proximal. Bagian yang diafisis ada linea aspera, dan bagian epifisis ada medial and lateral supracondylar lines, kemudian ada juga medial dan juga lateral epicondyle dan juga condyle. Di tengahnya juga ada intercondylar notch. Untuk muskulus yang ada di regio femoralis ini, bagian depan dilihat dari bagian anterior itu ada psoas major dan juga iliacus yang biasanya disebut sebagai iliopsoas, lalu ada rectus femoris yang warna kuning, ada vastus medialis dan juga lateralis, ada musculus sartorius dan pectineus. Lalu dilihat dari bagian posterior ada semitendinosus yang bersebelahan dengan bicep femoris, lalu ada juga membranosus dan juga bicep femoris. Dan di bagian uh, anterior yang medial itu terdapat obturator externus, kemudian ada adductor brevis, longus, dan juga magnus. Ya, ini untuk inervasinya itu kalau di regio femoralis, ini femoralis itu tidak banyak nervus yang ada di sana. Contohnya adalah nervus femoralis dan obturatorius, serta ada juga nervus saphenus yang ada di bagian bawah yang di dekat patella. Tapi yang mungkin sebelum berasal dari coccyx itu atau ilium itu tuh ada nervus iliohypogastricus, kemudian ada nervus ilioinguinalis, kemudian ada nervus cutaneus dan genitofemoralis. Dan sudah selesai. Terima kasih.